Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita tingkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Alhamdulillah, kita ini masih diberi kesempatan hidup, masih diberi kesempatan menghirup udara, masih diberi kesempatan datang ke masjid, rukuk, sujud. Alhamdulillah, ini nikmat yang sangat besar. Alhamdulillah, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat terbesar, yaitu Islam, iman, hidayah. Ini nikmat yang paling besar. Ini yang paling besar. Alhamdulillah. Semoga kita ini selalu betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita buktikan dengan perbuatan-perbuatan kita. Jadi orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia buktikan. Dia kerjakan perintah Allah. Walaupun kelihatannya berat, semuanya itu nampak ringan dan terasa ringan. Kalau orang itu cinta kepada Allah. Jadi cinta itu ada buktinya. Bukan hanya sekedar mengucapkan cinta, tapi dusta, tapi bohong. Kita cinta kepada Allah. Kita buktikan dengan perbuatan-perbuatan kita ini. Gunakan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita dan sekujur badan kita gunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya cinta. Orang yang cinta itu dia mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah, apa yang disenangi oleh Allah, apa yang diperintah oleh Allah dia kerjakan. Dan apa yang dibenci, yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia jauhi. Ini cinta. Dan cinta kita ini harus kepada Allah di atas segala-galanya. Kemudian baru kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabi kita harus mencintai. Karena kita mengenal Islam dari mereka, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buktikan dengan perbuatan. Gunakan sisa hidup kita ini untuk mentaati perintahnya, untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita gunakan, itu bukti kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha semaksimalnya untuk mengerjakan yang diperintah dan untuk menjauhi apa yang dilarang. Dan kita tidak berani korupsi, tidak berani mencuri, tidak berani durhaka, tidak berani berzina, tidak berani berbuat keji, tidak berani menyelisihi ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan yang sebenar-benarnya. Itu cinta namanya. Kita cinta, kita ikuti, kita cinta, kita taati perintahnya. Karena cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kebiasaan orang yang benci tidak mungkin dia mau mentaati perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang benci kepada Rasulullah, dia tidak mungkin mau mentaati perintahnya Rasulullah. Dan bukti kalau kita ini cinta kepada Rasulullah, ya kita taati perintahnya. Kita kerjakan sholat 5 waktu dan usahakan berjamaah, dan usahakan kita jauhi semua yang dilarang. Perbuatan-perbuatan zalim yang saat ini banyak sekali. Perbuatan zalim termasuk orang-orang yang korupsi, yang mencuri uang negara. Ini perbuatan-perbuatan zalim yang menyengsarakan rakyat. Ini perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah dan Rasulnya.
perbuatan-perbuatan yang menentang, yang tidak mencintai Allah dan Rasulnya dengan yang sebenar-benarnya. Kalau orang betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan yang sebenar-benarnya, dia akan mentaati perintah-perintah Allah. Dia singkirkan semua yang haram, dia singkirkan. Dia berusaha di jalan Allah. Karena cintanya kepada Allah di atas cintanya kepada dunia. Cintanya kepada Allah di atas cintanya kepada harta. Cintanya kepada Allah di atas cintanya kepada rumah, kepada mobil, kepada pangkat, kepada jabatan. Sehingga dia taati Allah Subhanahu wa taala. Dia taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti kalau dia mencintai Allah di atas cintanya kepada dunia ini. Tidak mau korupsi karena ini dunia kecil. Dunia bakal ditinggalkan. Dunia tidak boleh dicintai berlebihan. Dia buktikan dengan perbuatan. Dia tidak berani mencuri uang negara. Dia tidak berani berbuat zalim kepada rakyat. Dia tidak berani berbuat perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia kerjakan syariat Nabi. Dia kerjakan syariat-syariat perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta. Cinta yang sebenar-benarnya cinta, dia utamakan perintahnya yang dia cintai. Ini bukti kalau dia cinta, bukti kalau orang itu beriman kepada Allah. Itu ada buktinya, harus dikerjakan perintahnya, dan semua yang dilarang dijauhi. Ini bukti. Apalagi di akhir zaman ini, hati-hati. Banyak maksiat. Maksiat itu di dalam HP bisa, di dunia maya bisa, di dalam rumah bisa, perjudian online dan lain-lain. Orang yang tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan yang sebenar-benarnya, dia bisa mengikuti perbuatan keji-keji ini. Perbuatan yang haram ini dia kerjakan. Ini termasuk tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhiratnya dia sepilihkan untuk keperluan dunia. Jadi untuk keperluan dunia, akhiratnya dia sepilihkan. Untuk keperluan dunia, perintah Allah dia sepilihkan. Untuk keperluan dunia, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dia singkirkan. Ini bukan orang-orang yang cinta kepada Allah, bukan orang-orang yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia berani berbuat zalim, berbuat keji. Dia lebih mengutamakan dunia ini daripada Allah dan Rasulnya. Dia lebih mementingkan dunia ini. Dia anggap dunia ini yang lebih bahagiakan, yang lebih penting, yang lebih bisa menyenangkan, membahagiakan. Dia anggap dunia ini, dia anggap harta, sehingga dia sepilihkan perintah Allah. Dia sepilihkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia ini hidup di dekatnya ajal. Manusia-manusia ini hidup sebentar di dunia ini. Sudah dinanti dengan kuburan, sudah dinanti dengan kain kafan, sudah dinanti. Kubur ini pasti, kematian pasti, tapi manusia kadang tidak menghiraukan. Dia lebih mengutamakan dunia ini daripada perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Ini sering terjadi seperti itu. Jadi sehingga dia menghalalkan segala cara, tidak peduli berbuat zalim, tidak peduli berbuat keji, perzinahan, perjudian, minum-minuman keras. Semua ini karena dia tidak menghiraukan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi orang kalau cinta kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah hidupnya akan mulia. Hidupnya akan mulia karena dia mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Hidup jadi mulia, hidup jadi mulia, menyenangkan, membahagiakan kalau kita taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan dunia. Kesenangan iman, nikmatnya kita cinta kepada Allah di atas segalanya tidak bisa dibandingkan dengan dunia ini. Orang-orang yang rebutan dengan dunia ini, mereka itu tidak akan bisa hidup tenang. Mereka tidak akan bisa merasakan lezatnya iman yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Tidak mungkin bisa.
Kalau seandainya mereka itu tahu nikmatnya orang-orang yang beriman, raja pun bisa iri ngelihat orang-orang yang beriman. Karena ketenangan, kebahagiaan, kesenangan yang dirasakan oleh orang-orang yang imannya benar itu luar biasa. Tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan-kebahagiaan dunia ini. Kebahagiaan-kebahagiaan dunia ini hanya sementara dan menipu. Semakin banyak diberi harta, semakin takut mati, semakin gelisah, semakin bingung, semakin hubud dunia, cintanya kepada dunia berlebihan sehingga tambah gelisah. Karena apa? Karena dunia ini bakal ditinggalkan. Dia bakal masuk kubur, bakal mati. Dia kumpul-kumpulkan, dia tumpuk-tumpuk hartanya, berapa miliar, berapa triliun. Padahal dia hidup ini tidak tahu. Mungkin di waktu tidur dia sudah berangkat meninggal dunia. Orang yang hidup di dunia ini tidak tahu sampai kapan dia hidup. Apakah 1 minggu lagi masih hidup? Tidak ada yang bisa memastikan. Apakah 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, 1 tahun lagi? Belum tentu kita masih hidup. Kita ini hidup di dunia ini tidak tahu dan sementara. Dan ingat, siksanya Allah sangat pedih. Inna batsya rabbika lasyadid. Sungguh azab Tuhanmu sangat keras. Kita ini tidak diberi kecelakaan, diberi sakit. Seperti rasanya kecelakaan bisa. Asam urat aja orang bisa merasakan seperti kecelakaan. Cekot-cekot seperti patah tulang, seperti ditarik itu otot. Dengan penyakit-penyakit Allah bisa menyiksa manusia tanpa kecelakaan pun bisa. Ingat, di dunia saja kita tidak mampu. Kita ini enggak kuat dengan siksanya Allah. Di dunia saja kita tidak kuat. Orang yang dikasih pusing yang keras itu aja sudah sulit. Kalau sampai berhari-hari, Allahu Akbar, enggak kuat. Kita tidak bisa menikmati hidup ini. Dikasih cekot-cekot gigi, apalagi sampai berbulan-bulan. 1 hari saja terasa orang. Perut, semua organ tubuh manusia ini lemah. Tanpa pertolongan Allah, kita ini tidak mampu. Kita ini tidak mampu menghadapi siksanya Allah di dunia saja. Enggak kuat, tidak mampu, tidak tahan. Apalagi di akhirat. Apalagi di kuburan di akhirat yang selama-lamanya. Kadang manusia banyak yang tertipu. Dia lebih mementingkan dunia ini. Sing penting sakniki, sing penting saiki enak wis. Ndak mikir nanti urusan belakang. Sing penting saiki. Nah ini akhirnya sengsara yang selama-lamanya. Karena apa? Karena dia mencintai Allah dan Rasulnya tidak di atas segala-galanya. Kalau cintanya kepada Allah di atas cintanya kepada dunia ini, dia akan meninggalkan perbuatan haram-haram ini. Dia akan tinggalkan karena dia lebih cinta Allah daripada cintanya kepada dunia. Dia akan tinggalkan, dia akan singkirkan. Dunia ini kecil, Allah yang maha besar. Allahu Akbar, betul-betul dia resapi kalimatnya dan dia amalkan. Allah maha besar, selain Allah kecil. Dunia ini kecil, harta kecil, pangkat kecil, jabatan kecil, tidak ada artinya semuanya. Kalau orang yang beriman, orang yang cinta Allah betul-betul di atas cintanya kepada dunia ini, hidupnya tenang. Tenang insya Allah. Ketenangan yang bukan menipu, ketenangan yang asli yang sebenarnya, lezatnya iman. Orang yang beriman benar-benar beriman, dia merasakan lezatnya iman, nikmat. Bahkan kematian pun sesuatu yang menyenangkan. Karena apa? Karena dia cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala hidupnya bakal tenang. Karena apa? Karena manusia bakal mati, bakal kembali. Kalau dia mencintai dunia berlebihan, hidupnya tidak bakal tenang, bingung, sumpek, sedih, gelisah, apalagi durhaka kepada aturan Allah. Tambah hidupnya tidak bakal bisa tenang. Innahu huwa yubni wa yu'id. Sungguh dialah Allah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Jadi kita ini harus betul-betul meresapi diri kita ini hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan kembali dan akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala.
Gunakan sisa hidup kita untuk betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu kita dengan keindahan dunia ini. Keindahan dunia ini palsu. Keindahan dunia ini sementara. Jangan kita malas mengerjakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Usahakan berjamaah di masjid. Dunia ini kecil, Allah yang maha besar. Insya Allah kita merasakan kenikmatan. Dan usahakan sholatnya yang husu, tumaknina, diresapi bacaannya, rukunya, sujudnya, dinikmati. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengerjakan perintahnya itu dengan senang. Dinikmati dengan senang, dengan ikhlas, menerima syariat Allah Subhanahu wa taala ini dengan ikhlas, dengan senang. Bukan cuma mengamalkannya saja ikhlas, tapi menerimanya ikhlas dan senang. Mengamalkannya juga dengan senang. Ini orang yang beriman, cintanya kepada Allah di atas segalanya. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang luar biasa. Gak bisa dibandingkan dengan kerajaan, harta yang besar. Jadi raja pun kalau tidak beriman tidak bakal bisa bahagia. Hidupnya akan sedih, ketakutan dengan kematian. Pasti itu, insya Allah. Siapapun orangnya, kalau dia tidak beriman, tidak mencintai Allah di atas segalanya, hidupnya tidak akan tenang, gelisah, bingung, takut mati. Semakin banyak hartanya, semakin gelisah, semakin takut dengan kematian. Ini manusia. Jadi kebahagiaan itu kalau kita beriman, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, kita nikmati. Kita nikmati, bertakwa kepada Allah ini kita nikmati. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan. Ingat, rumah sakit mahal. Kita ini tidak mampu. Kita ini tidak mampu. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, masih bisa datang ke masjid, masih bisa bersyukur. Allahu Akbar. Ada orang yang tidak bisa digerakkan kakinya. Mau duduk di antara dua sujud saja sulit. Terasa pedih, kena asam urat aja sulit. Ada orang yang kakinya digerakkan untuk sujud sakit, untuk rukuk sakit. Ada kena penyakit-penyakit itu. Kita ini alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi kekuatan. Walaupun sakit pun alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, berat. Sengsara di dunia saja sulit, berat, kita tidak kuat, kita tidak tahan. Jangan berani-berani berbuat dosa, jangan berani-berani berbuat zalim, jangan berani berbuat keji. Usahakan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Lord